Bab 26 terjawab sudah. Pagi-pagi sekali Randy sudah bangun, mandi dan salat subuh. Setelah itu baru Randy membangunkan Dinda untuk gantian mandi dan salat. Saat Dinda melangkah ke kamar mandi, Randy menghentikan langkahnya. "Sayang, coba kamu tampung pipis kamu di sini. Setelah itu letakkan benda ini di dalamnya seperti ini." Randy memberi contoh kepada Dinda. Dia sengaja membuka bungkusnya agar Dinda tidak mengetahui itu alat apa. Sebenarnya kalau Dinda sudah benar-benar sadar pasti dia tahu apa maksud suaminya. Tapi karena rasa kantuk yang masih kuat dia rasakan membuat Dinda tidak bisa berpikir dengan baik. Dinda melakukan apa yang diperintahkan suaminya, kemudian memberikan wadah beserta tespek yang diberikan suaminya tadi. Setelah itu Dinda kembali masuk ke kamar mandi untuk mandi. Randy membaca cara pakai alat yang ada di hadapannya. Setelah menunggu beberapa saat terlihat jelas garis di bagian tengah benda tersebut. Dan garisnya ada 2. Randy langsung bersujud syukur. Setelah itu dia melompat-lompat kegirangan. Ternyata apa yang dikatakan mertuanya benar, saat ini Dinda sedang hamil. Randy segera membuang isi wadah itu dan menyimpan alat tes kehamilan. Dia tidak ingin Dinda mengetahui apa rencananya. Dia sangat yakin Dinda tidak sadar dengan apa yang dilakukannya tadi. Karena pada saat Dinda keluar kamar mandi untuk menyerahkan wadah tadi, mata Dinda sedikit terpejam. Itu artinya Dinda belum 100% sadar. Randy menyusun rencana untuk kejutan selanjutnya. "Lihat saja sayang, kamu pasti akan senang sekali dengan kejutan ini." Pagi ini Randy berangkat ke kantor dengan sangat semangat. Senyumannya tak pernah hilang dari bibirnya. Dinda jadi merasa heran dengan sikap suaminya itu. Dan Randy jadi lebih perhatian di perjalanan ke kantor. Randy bolak-balik bertanya apa Dinda mau makan apa. Di kantor juga sama, Randy sangat hiperprotektif padanya. Jam 9 dia memanggil Dinda masuk ke ruangannya, menyuruhnya tidur seperti yang beberapa hari ini Dinda lakukan. Biasanya Dinda yang datang sendiri ke ruangan Randy, tapi hari ini Randy yang memanggil dan menyuruhnya tidur di ruangan istirahat pribadi Randy yang di dalamnya ada tempat tidur yang biasa digunakan Randy untuk menghilangkan penat dan lelah saat dia ada di kantor. Dinda lebih suka tidur di sofa. Dia tidak pernah menggunakan ruang istirahat suaminya itu walau dia adalah istri dari pemilik perusahaan ini. Entah mengapa Dinda merasa tidur di sofa membuatnya lebih nyaman karena ada Randy yang menemaninya tidur. Dia juga bisa menemani Randy yang sedang bekerja di depan meja kerjanya. Siang harinya Randy bertanya pada Dinda mau makan apa, padahal setiap hari itulah tugas Dinda sebagai istri merangkap sekretaris. "Sayang, siang ini kamu pengen makan apa?" tanya Randy. "Mas, aku kok pengen soto Medan ya," ujar Dinda pada suaminya. "Baik. Kamu tetap aja di situ tiduran, tunggu sebentar ya, aku mau ke ruangan Angga ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Randy kemudian melangkah keluar menuju ruangan Angga dan meninggalkan istrinya sendiri yang sedang mengantuk di ruangan kerjanya. "Gak, coba kamu pesankan soto Medan 2 porsi dan rujak ulek tapi buahnya mangga mentah ya." Air liur Randy rasanya sudah menetes membayangkannya. "Untuk siapa rujaknya bos?" tanya Angga. "Untuk saya, tiba-tiba kok saya pengen banget ya," jawab Randy. "Bos ini seperti orang hamil aja pakai ngidam," celoteh Angga. "Oh iya ga, tolong atur jadwal ketemu dengan Mary, teman sekolah saya dulu yang sekarang sudah berprofesi sebagai dokter kandungan," perintah Randy pada Angga. "Dokter kandungan? Siapa yang hamil bos?" "Istri saya lah, siapa lagi? Gak mungkin saya kan yang hamil." Suara Randy terdengar kuat dan tegas tapi sedikitpun Angga tidak takut. "Pantesan pengen rujak, tapi kok si bos yang ngidam makan mangga muda padahal yang hamil istrinya?" tanya Angga heran. Randy yang baru tersadar juga merasa heran.
Iya, kenapa saya yang pengen makan mangga muda iya. Tapi kamu jangan bilang istri saya iya. Dia tidak tahu, perintah Randy. Siap bos, Angga tertawa bahagia. Randy meninggalkan ruangan Angga dan kembali ke ruangannya melihat istrinya yang kembali tertidur. Angga menggenggam HP-nya kemudian memesan makanan yang dipinta Randy tadi. Setelah itu Angga menelpon dokter kandungan yang dibilang Randy tadi dan mendaftarkan nama Dinda di sana sesuai dengan perintah Randy. Tak lama soto ayam dan rujak sampai. Angga mengantarkannya ke ruangan Randy. Dinda yang terbangun karena mencium wangi soto yang ada di hadapannya langsung mengambil makanan itu dan menyantapnya. Siapa yang pesan rujak mas? Tanya Dinda. Mas yang pesan, pengen, jawab Randy singkat. Kayak orang hamil aja, ngidam, ledek Dinda. Mereka melanjutkan makan siang bersama dan menikmati kebersamaan mereka siang itu. Sore harinya Randy mengajak Dinda ke praktek dokter kandungan. Mau apa kita kesini mas? Tanya Dinda. Mau ketemu teman mas sayang, ucap Randy. Mereka langsung masuk ke ruangan dokter tanpa menunggu antrian karena Randy sudah janjian sebelumnya untuk menghindari menunggu terlalu lama. Hai Ren, lama tak pernah berjumpa. Ini istri kamu. Dokter Mary menyapa mereka ramah ketika sudah masuk ke ruangan prakteknya. Iya Mer, mereka saling berjabat tangan. Mary, ucap dokter itu memperkenalkan diri. Dinda menyambutnya dengan senyuman hangat. Silahkan Nyonya Randy naik ke atas tempat tidur, ucap Mary padanya. Loh mas? Tanya Dinda keheranan. Iya sayang tidak apa-apa kamu hanya diperiksa saja, ujar Randy. Dinda yang tak enak membantah perintah suaminya itu segera naik ke atas tempat tidur. Sekarang coba buka bajunya 5 kancing dari bawah, perintah Dokter Mary. Dinda membuka kancing kemejanya sesuai permintaan Dokter Mary. Kapan terakhir kamu menstruasi? Tanya Mary ramah. Dinda mencoba mengingat. Sepertinya saya sudah telat 2 minggu, jawab Dinda yang terkejut setelah mengingatnya. Bagaimana dia bisa lupa? Mungkin karena belakangan ini terlalu sibuk sehingga dia melupakan hal itu. Mary mengoleskan gel di kulit perut Dinda kemudian menjalankan alat-alat di atasnya dan melihat ke arah monitor. Jadi Randy ini adalah janin yang ada di dalam rahim istri kamu, Mary menandai 1 titik di monitor. Alhamdulillah, Randy sangat senang mendengarnya. Maksud dokter, tanya Dinda. Kamu hamil 6 minggu Dinda, selamat untuk kalian, Dokter Mary tersenyum kepada Dinda. Alhamdulillah, Dinda terharu mendengarnya. Apa kondisinya baik-baik saja Mer? Tanya Randy. Kondisi istri kamu dan janinnya baik. Saya akan meresepkan beberapa vitamin dan penguat kandungan, jaga kesehatan si ibu jangan terlalu capek dan makan yang teratur, ucap Dokter Mary. Tapi saya tidak ada mengalami mual dan pusing dok, tanya Dinda. Bagus itu, sedikit loh wanita yang seperti itu. Biasanya di trimester pertama banyak wanita yang mengalami mual dan muntah-muntah. Ada yang ringan, ada juga yang berat itu sering dan wajar dialami wanita hamil. Biasanya sering dialami pagi hari. Itu yang dinamakan morning sickness, Mary menjelaskan panjang lebar. Apa dalam kondisi seperti ini aman untuk? Yah kamu ngertilah, tanya Randy. Dia sangat takut gairah Dinda yang meningkat belakangan ini mengganggu janin yang ada di perutnya. Boleh, asal dilakukan dengan lembut dengan posisi yang nyaman. Tapi jaga waktunya juga jangan terlalu sering nanti bisa janinnya kontraksi dan perut istri kamu kram, jawab Mary. Masih ada yang aku pertanyakan Mer, aku heran beberapa hari ini mengapa aku lebih suka makan makanan yang asam seperti mangga muda, biasanya wanita hamil kan yang suka. Tanya Randy masih belum puas.
Itu wajar, terkadang ada suami yang merasakan ngidam, bahkan suami juga yang mengalami mual dan pusing, jawab Mary. Mendengar hal itu Randy sangat bersyukur dia tidak mengalaminya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Randy? Tanya Dokter Mary sambil tersenyum. Cukup Mer, terima kasih, jawab Randy. Baiklah, ini resep untuk ditebus dan ini hasil USG-nya, Mary memberikannya kepada Randy. Dinda mengancing kemeja yang dia pakai setelah perawat Dokter Mary membersihkan gel yang ada di perutnya. Terima kasih dok, ucap Dinda. Sama-sama. Ingat pesan saya ya, jaga kesehatan, minum vitamin secara teratur dan satu lagi minum susu hamil, jangan lupa datang kembali bulan depan untuk check-up selanjutnya, Mary berpesan. Baik dokter. Randy dan Dinda menjabat tangan Dokter Mary, kemudian mereka berpamitan dan keluar dari ruangan itu. Randy dan Dinda melangkah menuju parkiran dan naik ke dalam mobil. Setelah masuk di dalam mobil, Randy menggenggam tangan istrinya lembut kemudian menciumnya. Terima kasih sayang, kamu sudah bersedia menjadi ibu dari anak-anakku, ucap Randy. Sama-sama mas, kamu sudah sangat perhatian padaku, balas Dinda. Aku baru ingat, berarti tadi pagi mas nyuruh aku tampung urin untuk itu ya, aku kok gak mudeng, Dinda memukul jidatnya dengan lembut. Randy tertawa, rencana dia berhasil dan Dinda baru sadar sekarang. Abis tadi pagi kamu lucu, berjalan dalam keadaan mata tertutup, awalnya aku menduga kamu pasti akan segera mengetahuinya tapi ternyata kamu tiba-tiba error, ya udah sekalian aja aku lanjutkan kejutannya sampai malam ini, Randy tersenyum menatap istrinya. Ish, mas itu namanya memanfaatkan keadaan, istri lagi ngantuk disuruh-suruh. Untung disuruh itu, coba kalau yang lain kan bisa berbahaya. Disuruh manjat misalnya, Dinda mulai mengoceh. Mana mungkin aku tega suruh kamu manjat saya, Aang. Kamu itu perempuan, sedang mengandung anak aku lagi, gak mungkin aku setega itu, Randy mencubit pipi istrinya yang terlihat makin berisi itu. Oh iya sebentar ya, aku telep mama dulu, ucap Randy. Randy mengambil HP-nya di saku celana kemudian menekan nomor mertuanya. Assalamualaikum ma, Randy mengucap salam. Waalaikumsalam Ren, balas mama dari seberang. Ma, benar dugaan mama kemarin, kami baru aja pulang dari praktek dokter kandungan. Alhamdulillah Dinda hamil ma, Randy sangat antusias mengabarkan berita kehamilan istrinya. Alhamdulillah, Mama senang banget, dalam waktu dekat akan mendapat cucu sekaligus dua, ucap Mama Dinda. Iya Ma, ternyata kami bisa segera menyusul Mas Nanda, sambung Randy. Mama mau bicara sama Dinda, tanyanya. Iya, boleh-boleh. Randy memberikan HP-nya kepada Dinda. Assalamualaikum Ma, Dinda mengucap salam dan dibalas mamanya dari sana. Selamat ya sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Jaga kesehatan dan kandungan kamu ya. Jangan terlalu capek, makan yang banyak dan juga tetap selalu berdoa agar anak kamu menjadi anak yang soleh atau solehah. Sejak dari kandungan ilmu agama harus diajarkan kepada anak ya. Kamu harus lebih sering mengaji. Dengar itu, Mama Dinda mengingatkan Dinda. Iya Ma, akan Dinda lakukan, jawab Dinda. Satu lagi, kamu jangan suka baperan dan ngambek seperti kemarin. Kasihan suami kamu kebingungan ngadepin kamu. Memang wanita kalau lagi hamil itu suka sensitif, tapi sebisa mungkin kamu alihkan. Insya Allah bisa itu nak, jangan terlalu kamu ikutkan, pesan Mama Dinda. Siap Ma, Dinda tersenyum mendengar repetan panjang mamanya. Sudah lama dia tidak mendengar mamanya seantusias ini. Ya udah kamu istirahat yang cukup ya. Mama tutup dulu. Assalamualaikum, ucap sang mama.
Waalaikumsalam, Dinda menutup HP-nya dan mengembalikannya kepada Randy. Randy menjalankan mobilnya keluar area parkiran praktek Dr. Mary dan mereka bergerak ke arah jalan pulang. "Kamu pengen makan apa malam ini sayang?" tanya Randy penuh perhatian. "Mas, kalau aku pengen empek-empek Palembang boleh?" tanya Dinda balik. "Boleh dong sayang, apa sih buat kamu yang gak boleh?" "Apapun selama itu tidak membahayakan sebisa mungkin akan Mas lakukan," ucap Randy sambil membelai kepala istrinya. "Sebentar kita cari ya, siapa tahu di pinggir jalan gini ada yang jual." Randy menatap jalanan, siapa tahu ada penjual empek-empek Palembang. "Kalau gak salah di supermarket bersama ada Mas, Dinda pernah lihat." "Ya udah kita belok ke sana aja." Randy langsung mengarahkan mobilnya menuju supermarket bersama. "Mau makan di tempat atau bungkus?" tanya Randy. "Makan di tempat aja Mas, biar makannya selagi panas. Kalau di rumah keburu dingin gak enak dipanaskan lagi," ucap Dinda. "Oke, yuk kita turun," ajak Randy. Mereka pun turun dari mobil dan menuju restoran penjual empek-empek. "Mau pesan apa Mbak, Mas?" ucap pelayan restoran. "Saya mau seporsi empek-empek kapal selam dan seporsi empek-empek campuran tapi lebih banyak adaannya ya," jawab Dinda. "Mas mau apa?" tanya Dinda. "Mas mau yang campur aja yang, minumnya teh manis hangat aja ya." "Udah malam kamu jangan minum yang dingin," jawab Randy. Si pelayan mencatat pesanan mereka. Sejak pulang dari praktek dokter kandungan, Randy tak henti-hentinya menggenggam tangan Dinda dan menciumnya berulang-ulang. Randy sangat bahagia mendapat kabar ini. Tak jauh dari supermarket ada dua pasang mata yang memperhatikan kemesraan mereka. "Aku sudah gak tahan Frank melihat kemesraan mereka. Kita harus bertindak untuk memisahkan mereka." Lisa terlihat sangat marah menyaksikan perhatian Randy pada Dinda yang begitu mesra. Lisa terbakar cemburu. "Sabar Sa, sebentar lagi akan kita mulai. Lihat saja mereka tidak akan bisa tersenyum seperti itu lagi," ucap Frankie. "Iya tapi lihat tuh mereka semakin lengket saja. Randy juga kok bisa jadi bertingkah seperti itu. Dulu waktu denganku dia tidak sehangat itu." Lisa marah melihat perbedaan sikap Randy padanya dan pada Dinda. "Kamu sih gak pinter menggodanya." "Aku jadi semakin penasaran apa yang dilakukan wanita murahan itu sampai bisa menaklukkan Randy yang dingin dan kaku," ucap Frankie. "Kalau begitu kamu tangkap si Dinda, aku ambil Randy. Adilkan. Kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan." Lisa memberi kesepakatan. "Itulah tujuanku. Kita harus segera susun rencana agar mereka bisa terpisahkan." Frankie tersenyum licik. Sementara Randy dan Dinda terlihat sudah selesai makan, mereka hendak bersiap ingin pulang. Iya sayang, mumpung kita lagi di supermarket sekalian beli susu buat kamu. Tadi kata dokter kamu harus rutin minum susu untuk ibu hamil," ucap Randy mengingatkan istrinya. "Iya Mas. Ayo kita masuk ke dalam." Mereka melangkah bersama bergandengan tangan masuk ke dalam supermarket. Randy dan Dinda berjalan di rak yang menyediakan segala jenis susu. Mulai dari susu bayi, susu anak-anak, susu untuk orang tua dan susu untuk ibu hamil dan menyusui. "Kamu suka rasa apa yang?" tanya Randy. "Aku biasanya suka susu coklat Mas. Tapi aku pengen coba dengan berbagai rasa. Nih ada rasa vanila, stroberi dan jeruk," ucap Dinda. "Ya udah beli semuanya aja ya biar kamu gak bosan minum satu rasa saja." Randy mengambil beberapa kotak susu dan memasukkannya ke dalam troli. Setelah itu mereka berjalan ke rak buah-buahan untuk membeli berbagai jenis buah-buahan. Takut kalau tiba-tiba Dinda lapar belum ada tersedia makanan jadi bisa makan buah untuk menahan laparnya. Dinda memilih apel,
anggur, jeruk, buah naga dan kiwi. Banyak banget sayang, tanya Randy. Aku pengen buat salad buah mas, abis ini kita cari mayones, yogurt, dan keju. Aku udah gak sabar membayangkannya, Dinda menelan salivanya. Randy menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Ada lagi yang mau kamu beli? Tanya Randy. Oh iya coklat dan es krim ya mas. Aku mau beli cemilan, Dinda merengek manja. Iya saya Aang. Beli semua yang kamu mau, Randy mendorong troli mengikuti kemana arah istrinya berjalan. Dinda membeli berbagai jenis coklat dengan merek yang berbeda-beda. Tak juga dia mendekati mesin pendingin yang berisi beraneka ragam dan rasa es krim. Dinda mengambil es krim yang dia suka dan dia mau. Setelah itu mereka menuju kasir untuk membayar semua belanjaan lalu melanjutkan perjalanan mereka pulang ke apartemen. Bersambung.